Momentum itu apa? Coba diperhatikan gambar ini. Kedua gambar ini memiliki kesamaan. Bukan sama-sama tentang superhero, bukan sama-sama diambil dari cerita fiksi. Tapi fenomena yang ditunjukkan di sini adalah bahwa Spider-Man mencoba menghentikan kereta api, kemudian sebelah kanannya Superman menghentikan pesawat terbang. Ya, hal ini berhubungan dengan momentum. Gambaran keadaan gerak suatu benda itu dapat dinyatakan momentum. Jadi, gambaran gerak tuh banyak banget. Bisa dinyatakan dengan berupa kecepatan, bisa juga dengan energi kinetik. Nah, namun di sini momentum itu lebih cenderung memiliki karakteristik khusus, yaitu menggambarkan tingkat kesulitan menghentikan gerak suatu benda. Dan ini berhubungan dengan dua besaran utama yang berperan penting, yaitu massa dan kecepatan. Artinya, kalau misalkan ditanya yang manakah yang lebih sulit dihentikan, apakah benda bermassa besar atau benda bermassa kecil? Kita tidak bisa sembarang langsung jawab. Yang massanya besar tentu lebih sulit. Tentu kalau misalkan kita ibaratkan di sini ada bola bowling, massanya 7 kg bergerak dengan laju 1 meter per sekon. Kemudian ada bola tenis 0,07 kg atau mungkin sekitar 70 gram ya, digramkan. Ini bergerak dengan laju 100 meter per sekon. Nah, berapakah momentumnya? Nah, kalau misalkan dilihat di sini, ini jelas ini kan 7 kilo lebih berat. Ini cuma 70 gram. Lebih gampang. Tentu kalau kita tinjau dari segi momentumnya, maka kita gunakan persamaan ini. Momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan, dan untuk bola bowling ini 7 kg dikalikan 1, ya hasilnya adalah 7 kg. Satuannya 7 kg meter per sekon. Dan untuk yang ini, tanya momentumnya berapa? Ini 0,07 dikali 100, hasilnya pun ya dikali 100, hasilnya adalah sama saja 7 kg meter per sekon. Jadi kedua benda ini sama. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan dengan contoh yang lain, yang manakah yang lebih sulit dihentikan? Beca atau peluru? Beca ukurannya besar, masanya besar, peluru ukurannya kecil. Nah, dari situ sudah bisa kebayang ya, peluru kalau misalkan sekedar dilemparkan biasa mungkin momentumnya kecil, tapi kalau misalkan digunakan dalam senjata jelas membahayakan. Nah, ketika benda memiliki momentum, untuk mengubah keadaan geraknya dibutuhkan impuls. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat contoh, ada bola tenis yang dipukul oleh raket. Ketika dipukul, digunakan kamera dengan merekam diputar secara lambat. Di sini kita bisa lihat bahwa bola tidak langsung termata, tapi ada selang waktu. Jadi ada waktu kontak antara bola dengan raket yang mengakibatkan gaya tersebut bekerja dalam rentang waktu tertentu. Nah, itu diistilahkan impuls. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu diambil dari komik. Ketika ada bola memiliki momentum awal, kemudian dia ditendang, artinya ada perubahan keadaan gerak, ada gaya dan selang waktu kontak, maka bola tersebut mengalami perubahan keadaan gerak. Itu disebutkan dengan, istilahkan dengan impuls ya, hasil kali gaya dengan selang waktunya. Nah, di sini kita putar ulang. Ya, kita coba lihat contoh yang lain. Di sini ini masih sama, juga diambil dari komik Tsubasa, yang mungkin ada yang pernah nonton animenya atau baca komiknya. Jadi diimajinasikan oleh sang pengarang komik ada satu bola yang ditendang oleh dua kaki secara bersamaan, ya, dan kita lihat hasilnya. Ya, semakin besar gaya, semakin besar impuls, maka semakin besar pula perubahan keadaan geraknya. Nah, sekarang kalau misalkan ibaratkan contoh begini. Ada sebuah bola yang sedang melaju, kemudian ditendang. Bola ini kemudian mengalami perubahan keadaan gerak sehingga berpindah. Kondisi ini digambarkan bahwa ada impuls, benda memiliki momentum awal, kemudian berubah menjadi momentum akhir. Artinya, impuls memberikan perubahan momentum. Ini momentum awalnya, dan ini momentum setelah ditendangnya. Ya, perubahan momentum ini jika kita tinjau, ini bisa kita juga nyatakan dengan bentuk seperti ini. Kalau kita lihat, impuls itu kan F kali dt. Untuk selang waktu yang sangat singkat, kalau kita gunakan dt di sini. Untuk perubahan momentumnya M kali dv. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini sebetulnya mirip dengan persamaan hukum kedua Newton. Jadi sebetulnya ini memang bentuk hukum kedua Newton yang lain. Jadi hukum kedua Newton yang kita tahu adalah ada gaya
yang diberikan pada benda bermassa maka akan menghasilkan percepatan, gitu kan, m kali a. Padahal kita pun tahu bahwa yang namanya a itu adalah a adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Ya, jadi kita bisa lihat sama. Nah, tapi sebetulnya selain kecepatan yang berubah juga, perubahan momentum memungkinkan terjadi perubahan massa juga. Jadi kalau misalkan di sini ada perubahan momentum, maka bisa saja yang berubahnya itu bukan cuma kecepatan. Kalau misalkan kita gunakan di sini hasil dengan perubahan yang selang waktunya singkat, maka di sini yang berubah tidak cuma kecepatan, tapi bisa juga massanya ikut berubah. Contoh yang massanya berubah apa? Ini. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Ketika bergerak ke atas, massa berkurang banyak dengan bahan bakar yang menggunakan hasilnya begitu banyak ribuan ton bahan bakar yang digunakan otomatis massa digerakkan keadaan geraknya pun ketika sudah tidak dibutuhkan, ketika sudah mencapai laju yang diinginkan, maka yang terjadi adalah roket motornya dilepaskan. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Fuel is used up and the boosters fall away, leaving the shuttle's own main engines to reach orbit. The boosters parachute safely into the ocean, where they are recovered and reused on later launches. After the shuttle engines shut down and the orbiter is on its way, the external tank falls away and safely burns up. Berikut tangki eksternal juga dilepaskan. Dilepaskannya kemana? Ya jatuh ke laut. Setelah itu dibawa kembali untuk bisa didaur ulang, digunakan kembali ya. Oke, itu gambarannya. Jadi yang namanya perubahan momentum itu tidak hanya perubahan kecepatan, tapi juga memungkinkan terjadinya perubahan massa. Soal ke-1, bola sepak memiliki massa 800 gram. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk kilogram, jadinya 0,8 kilogram ya. Sedang menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tiba-tiba ditendang dari arah berlawanan ini kata kuncinya, oleh pemain sepak bola dengan memberikan gaya 500 Newton. Jika selang waktu kaki bersinggungan dengan bola 0,02 sekon, berapa kecepatan bola tersebut setelah ditendang? Jadi kalau diibaratkan, sini misalkan ada bola, anggap dia memiliki kecepatan 5 meter per sekon ke arah kanan, misalnya ya, ini kita sebut sebagai laju awalnya. Kemudian setelah itu ada kaki yang menendang. Jadi di sini ada kaki, misalkan ada kaki lah ya, yang menendang ke arah sini dengan gaya sebesar 500 Newton. Kemudian selang waktunya 0,02 sekon. Di sini ada gaya. Karena arahnya berlawanan, maka kita nyatakan dengan tanda negatif ke arah kiri. Ini min 500 Newton dengan selang waktunya 0,02 sekon. Ya. Dan kemudian ditanyakan berapa kecepatan bola tersebut setelah ditendang. Yang ditanya adalah berapa kecepatan akhirnya. Dan di sini kalau kita ingat bahasan tadi bahwa impuls adalah mengakibatkan perubahan momentum. Impuls di sini F kali delta T sama dengan perubahan momentumnya. Kita tahu bahwa bola di sini kemungkinan tidak berubah masanya. Jadi yang berubah hanya kecepatannya, maka kita nyatakan dengan M kali delta V.
F-nya kita gunakan min 500, delta T-nya kita gunakan 0,02 sama dengan masanya. Massa bola disebutkan 0,8 kg kalikan dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Ya, kita kalikan ini, min 500 kali 0,02, kita dapat min 10 sama dengan 0,8 dalam kurung V aksen kurang laju awalnya tadi adalah 5 ya. Oke, di sini ini perkalian dalam kurung 0,8 ini bisa pindah ruas jadi min 10 bagi 0,8 sama dengan V aksen kurang 5. Ini kita peroleh 10 bagi 0,8 itu 12,5 ya. Masih negatif 12,5. Nah, min 5 di sini pindah ruas ke kiri jadi positif. Jadi kita nyatakan dengan positif 5. Ini adalah V aksen. Jadi V aksennya sama dengan kita lihat ini 5 kurang 12,5. V aksen adalah min 7,5 meter per sekon. Artinya apa? Di sini ada tanda negatif, artinya bola ini setelah ditendang dia berpindah arah, berganti arah, jadi bergerak ke kiri. V aksen sebesar min 7,5 meter per sekon. Nah, kalau misalkan kita coba analisis, mungkin Anda pernah memperhatikan bahwa kalau misalkan ada bola sedang maju ke arah sana, kemudian ditendang ke arah sana, kemudian dibandingkan dengan bola yang sedang melaju ke arah kiri, kemudian ditendang juga dengan kaki ke arah sana. Jadi ini arah tendangannya sama, cuma yang beda adalah arah bola. Nah, untuk yang senang bermain bola atau mungkin pernah melihat ada bola plastik yang dipukul, kita bisa membandingkan yang mana yang efek lontarannya lebih besar. Nah, justru di sini kita tahu bahwa yang kondisi kedua lontarannya akan jauh lebih besar hasil akhirnya. Nah, apakah dengan perhitungan ini akan menghasilkan hal yang serupa? Dalam artian begini, apakah betul ketika bola yang searah dengan tendangan yang searah, kemudian dibandingkan dengan bola yang berlawanan arah dengan tendangan, akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi di yang ini? Padahal kalau kita tahu dari hubungan vektor, kalau vektornya searah otomatis akan saling menguatkan gitu ya. Nah, di sini betul bahwa secara perhitungan vektor bahwa vektor-vektor yang searah akan saling menguatkan, vektor berlawanan arah akan saling mengurangkan seperti kasus ini. Cuma yang jadi beda kasus atas dan kasus bawah adalah jika bolanya searah dengan tendangannya atau dengan pemukulnya, maka yang terjadi adalah waktu kontak di sini akan singkat. Sementara di sini karena arahnya berlawanan, otomatis waktu kontaknya akan jauh lebih besar, sehingga kalau waktu kontak lebih besar, otomatis perubahan momentumnya pun akan menjadi semakin besar. Ya, jadi ini yang terjadi. Nah, sebaliknya jika kita coba terapkan dengan kehidupan sehari-hari, kenapa pada mobil kalau misalkan kita di mobil di bagian dashboard kemudian bagian setir itu banyak yang menggunakan pengaman, kalau ada tabrakan pada mobil keluar balon, ada airbag. Ya, fenomena ini sama dengan kenapa kalau ada orang naik kendaraan bermotor, misalkan sepeda motor, orang tersebut harus pakai helm. Kenapa? Nah, sebetulnya yang terjadi adalah ketika ini terjadi, kalau rumus ini kita modifikasi, F kali delta T sama dengan M delta V. Maka kalau kita lihat, kita bisa gunakan persamaan jadi M delta V per delta T. Nah, untuk kasus ini justru penerapannya lebih cenderung ke arah delta T-nya yang di bawah. Jadi, ketika kita duduk sebagai penumpang atau sebagai supir di sini, kemudian tabrakan terjadi, muncul airbag, kemudian di sini kita naik sepeda motor, kita pakai helm, dalam helmnya ada bagian yang empuknya besar atau semacam styrofoam gitu seperti itu. Nah, yang terjadi adalah ketika ada perubahan momentum akibat tabrakan, maka yang terjadi adalah dengan adanya busa, dengan adanya airbag, waktu kontak kita semakin lama, sehingga gaya tahan atau gaya yang mengenai tubuh kita atau kepala kita itu akan jadi kecil. Seperti yang kita lihat di sini, dengan semakin besarnya delta T, maka gaya imbas yang kena ke badan kita akan menjadi mengecil. Jadi kalau delta T-nya kecil, maka F-nya akan besar. Kalau delta T-nya besar, maka F-nya kecil. Jadi sebetulnya dengan adanya airbag, kemudian adanya busa di dalam helm ini untuk memperbesar waktu kontak. Jadi untuk tingkat keamanan, maka waktu kontaknya diperbesar. Dan ini pun berbanding terbalik kalau misalkan pernah
ikut karate, pencaksilat atau apapun itu, untuk gerakan pukulan diupayakan waktu kontaknya sangat singkat gitu ya. Jadi delta-nya ringan sehingga gaya yang kita berikan terhadap lawan itu menjadi lebih besar. Jadi ingat, delta T besar otomatis R-nya akan kecil. Kalau delta T kecil, R-nya akan besar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan kasus ini, ada 2 orang mendorong mobil, yang mana yang kira-kira bakal maju? Ya jelas, apakah yang kiri menjadi sia-sia? Bukan sia-sia, cuma yang kiri ini menggambarkan, ya mungkin bisa dibilang sia-sia sih, ini nggak maju. Cuma kita bisa tinjau dari sudut pandang yang lain, bahwa untuk gambar yang kanan, orang mendorong dari luar, itu diartikan bahwa seandainya mobil dianggap sebagai sistem, maka yang terjadi adalah orang yang mendorong itu ada di luar sistem, artinya ada peran serta dari luar, dari luar. Sementara yang kiri tidak ada peran serta, artinya sesuatu yang terjadi bergantung pada sistemnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan contoh ini, ya misalkan di sini ada Meriam di atas alas yang kita anggap licin, di dalamnya ada peluru proyektil yang kemudian kalau ditembakkan dia akan mendapatkan gaya ke depan, dan juga ada recoil, ada gaya balasan, ada aksi, ada reaksi gitu ya, yang akan bekerja pada selang waktu yang sama, sehingga di sini ada aksi reaksi. Dan juga ketika benda ini bergerak maka ada perubahan proses momentumnya. Kalau kita lihat kondisi awalnya, Meriam diam, pelurunya pun, proyektilnya pun diam, sehingga kita bisa nyatakan bahwa total momentum awal yang dimiliki adalah 0. Nah, ketika dinyalakan kemudian meledak dan proyektilnya keluar, maka proyektil ini memiliki kecepatan. Nah, recoilnya, reaksinya, maka Meriamnya mendapatkan gaya tolak gitu ya, gaya reaksi. Nah, bedanya adalah bahwa ketika peluru proyektilnya ke kanan ini dengan massa kecil, kecepatan besar, sementara Meriamnya akan bergerak berlawanan karena masanya besar, kecepatannya kecil. Jadi kalau kita jumlahkan, ditotalkan momentum di sistem ini, massa kecil kali kecepatan besar ditambah dengan negatif massa besar kali kecepatan kecil, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk kasus ini fenomenanya adalah fenomena tanpa ada pengaruh dari luar. Jadi yang terjadi cuma ledakan di dalam sini, kemudian efek-efeknya kita totalkan. Maka untuk fenomena semacam ini kita sebut sebagai suatu kejadian tanpa pengaruh dari gaya luar. Nah, jika sistemnya konservatif, gaya-gaya yang di dalamnya pun tidak melibatkan gaya luar, gaya gesek dan lain-lainnya, maka akan berlaku hukum kekalahan momentum. Momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Kalau misalkan interaksinya terdiri dari 2 benda, maka kita menggunakan bahwa bendanya dinyatakan dengan benda A, benda B misalnya. Maka kita bisa gambarkan di sebelah sini. Untuk momentum A, ini momentum B. Ketika setelah kejadian, momentum akhir A tambah momentum akhir B. Nah, untuk kondisi yang di sini, untuk Meriam ini, awalnya benda proyektilnya diam, maka 0. Meriamnya juga diam, maka 0. Kalau kita jumlahkan, ya 0. Berarti hasil akhirnya pun harus 0. Maka proyektil ini yang keluar masanya kecil, kecepatan besar, ditambah negatif karena arahnya ke kiri. Ingat, kita pertimbangkan sebagai vektor, dikurangi massa besar, kecepatan kecil. Hasilnya pun akan menjadi 0 juga. Nah, jadi ini untuk kasus hukum kekalahan momentum ini berlaku ketika sistemnya konservatif dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem. Artinya gaya-gaya yang terlibat hanya gaya-gaya yang internal saja. Apakah ini mungkin? Apakah selalu 0? Nggak selalu 0. Bisa saja benda itu memiliki momentum awal dan sehingga momentum akhirnya pun ada juga gitu ya. Cuma untuk kondisi yang ini bisa digambarkan seperti itu. Jadi untuk benda yang awalnya digambarkan dalam kondisi diam, ini kira-kira digambarkan contohnya seperti ini, bahwa roket ini awalnya diam, tapi ketika sistem di dalamnya di sini ada dorongan ke bawah, maka akan ada reaksi ini dorongan ke atas. Dan di sini total momentumnya bisa kita istilahkan dianggap, jika gesekan udaranya dianggap tidak ada, maka bisa kita asumsikan bahwa ini konservatif dan berlaku hukum kekalahan momentum.
Nah, hukum kekalahan momentum satu dimensi di sini digambarkan jika bendanya 2 tapi geraknya 1 dimensi, maka kita bisa gambarkan cukup dengan satu kecepatan saja. Ini kecepatan benda A, benda B 1 dimensi. Tapi kalau misalkan bendanya bergerak pada 2 dimensi, contohnya seperti ini, ada sumbu X, ada sumbu Y, maka momentumnya pun kita tinjau per sumbunya masing-masing. Untuk sumbu X hukum kekalahannya berlaku, untuk sumbu Y juga kekalahannya berlaku. Oke, itu untuk gambaran perluasannya ya. Nah, sekarang tumbukan. Tumbukan itu merupakan peristiwa transfer energi. Nah, tidak semua tabrakan itu termasuk tumbukan. Tumbukan itu terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Di gambar di sini ada mobil yang menumbuk dinding. Ini crash test dummies. Di sini ada crash test dummies. Jadi ini memang untuk uji coba mobil. Dan kita bisa lihat meskipun di bagian bawah ini jelas ada gesekan, tapi ada beberapa hal yang bisa kita tinjau di sini sebagai contoh tumbukan. Meskipun di sini jelas ada gaya luar yang berpengaruh. Jadi dianggap di bagian bawah ini karena ini bergerak rotasi, kemudian yang diperhitungkan cuma gerak mesin, kemudian juga dinding yang diam, artinya bisa dianggap pengaruh gaya luarnya diabaikan gitu ya. Nah, tapi tetap aturannya adalah bahwa yang namanya tidak semua tabrakan itu tergolong tumbukan. Jadi tumbukan tuh yang kayak gimana? Kalau tidak ada gaya luar, hukum kekalahan momentum berlaku, maka itu baru disebut sebagai tumbukan. Istilah fisika, istilah bahasa Inggrisnya adalah collision gitu. Nah, contoh tumbukan yang sering digunakan dengan asumsi bahwa gesekannya diabaikan adalah bukan yang ini. Kalau ini sekedar untuk ilustrasi mainan, tapi nah yang ini sering dianggap sebagai contoh tumbukan dengan pengaruh luar yang diabaikan. Maksud pengaruh luar adalah gesekan dengan alas. Jadi diasumsikan bahwa sistem yang dimaksud adalah bukan dengan tongkat pemukulnya, tapi ketika bola ini bergerak, nah bertemu dengan bola yang berikutnya. Gitu ya. Jadi tinjauannya, jadi bisa saja kita meninjau bahwa tumbukan itu tidak seluruh proses dari awal sampai akhir, tapi pada proses terjadinya tertentu saja. Dan di sini yang kita tinjau adalah ketika bola putih bertemu dengan bola merah. Nah, untuk tumbukan itu sendiri ada perlu meninjau keadaan gerak yang lainnya, yaitu selain momentum, kita juga bisa meninjau energi kinetiknya. Nah, momentum, kita tahu bahwa kalau bendanya ada 2 dan 1 dimensi digambarkan seperti ini. Dan kalau kita pindah ruaskan, pi A-nya pindah ke kiri, kemudian pi B-nya kita pindah ke kiri kan juga, dibuat dalam satu ruas, maka kita akan memperoleh bahwa jika masanya tidak berubah, maka kecepatannya bisa dimasukkan ke dalam kurung seperti ini. Ya. Nah, ketika ini sudah dilakukan, nah kita gunakan tinjauan energi kinetik. Energi kinetiknya, seandainya sistemnya memberikan kondisi bahwa energi kinetik awal dan akhirnya konstan, maka kita bisa nyatakan bahwa total awalnya seperti ini, total akhirnya seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini ada nilai yang sama di setiap sukunya. Ini bisa kita coret ya. Sehingga kita bisa dapat persamaan semacam ini. Dan kalau kita pindah ruaskan lagi, nah disamakan, kita lihat ada suku-suku yang memiliki konstanta yang sama. Di sini ada koefisien yang sama, yaitu ada massa A, massa B ini sama di dua ruas. Maka kita bisa distribusikan semacam ini. Nah, persamaan ini kita tahu di persamaan matematika bisa kita uraikan menjadi VA min V aksen A kali VA tambah V aksen A. Ini sifat matematik ya. Kita masih ingat di bagian persamaan kuadrat kalau tidak salah. Nah, kalau kita lihat di sini dan kita bandingkan dengan bagian yang atas, kita lihat ada sesuatu yang sama. Nah, maka kalau kita substitusikan, hasilnya akan menjadi bahwa VA kurang VB. Nah, ini kita distribusikan ya. Ini yang dari atas pindah ke bawah. VA kurang VB akan sama dengan V aksen A kurang V aksen B. Yang mana ini bisa kita gunakan untuk meninjau sifat tumbukan, yaitu dengan menjabarkan ada istilah yang namanya koefisien restitusi atau koefisien kelentingan. Maksudnya apa? Apa yang terjadi ketika dua benda bertumbukan? Apa yang terjadi antara setelah dengan sebelumnya? Nah, digambarkan dengan simbol huruf E, artinya perbandingan kecepatan setelah tumbukan dibandingkan dengan sebelum tumbukan itu menghasilkan suatu koefisien disebut sebagai koefisien restitusi atau koefisien kelentingan. Dan ini menggambarkan sifat-sifat benda yang bertumbukan. Nah, ketika ada benda yang jatuh semacam ini, kita tahu bahwa awalnya benda jatuh dari atas kemudian ke bawah.
Nah, ini kalau kita gambarkan ini seolah berinteraksi benda tersebut dengan lantai ya. Nah, bisakah kita buat interaksinya kalau misalkan ini VA-nya salah satu benda dan VB-nya adalah lantai, benda B-nya adalah lantai? Bisa, maka dengan perhitungan benda yang jatuh ini kita anggap sebagai gerak jatuh bebas dengan laju jatuhnya V akar 2GH, jadi laju ke bawahnya ini adalah akar 2GH. Karena arahnya ke bawah kita gunakan tanda negatif, dan ketika dia memantul dengan asumsi bahwa energinya ditransfer secara sempurna, dan sini akan naik lagi ke atas. Kalau ini kita sebut min 2GH, min akar 2GH, maka dia pun akan ke atas untuk mencapai ketinggian tertentu. Nah, kalau misalkan ternyata energinya di sini ada yang teredam, karena kita tahu bahwa energi kadang-kadang tidak ditransfer sempurna, maka energi yang keluar di sini itu sesuai dengan ketinggian pantulan berikutnya. Jadi 2GH aksen. Jadi artinya kalau tinggi awalnya setinggi ini, maka setelah dia jatuh kemudian mengalami peredaman, kemudian ketika mantul dia tidak akan setinggi semula. Ketika dia jatuh mengalami peredaman lagi, otomatis dia tidak mencapai tinggi semula lagi. Artinya kalau kita gunakan kecepatan ini dibandingkan dengan kecepatan ini, kalau ini kita ibaratkan bola yang jatuh ini adalah bola A, kemudian lantai di sini kita nyatakan sebagai B, maka kita bisa gunakan bahwa ini adalah VA, ini VA aksen, dan B-nya gimana? VB, karena lantai nggak kemana-mana, maka VB itu sama dengan VB aksen, akan sama dengan VB double aksen, akan terus sama dengan 0, karena lantainya kemana-mana. Dan ketika dimasukkan ke dalam sini, kita gunakan perbandingan akar ketinggian, kita akan peroleh bahwa koefisien restitusi dapat juga diketahui. Jadi sifat tumbukan antara benda dengan benda yang lain untuk kasus benda jatuh ke atas lantai dan kemudian ditinjau pantulannya, maka perbandingan akar tinggi pantulan dengan tinggi sebelumnya itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan koefisien restitusinya. Nah, koefisien restitusi ini kan menggambarkan tumbukan. Nah, ingat cara tumbukannya adalah berlaku hukum Kalan momentum, dan jenis tumbukan itu diantaranya kita coba pisahkan. Yang pertama adalah ada tumbukan lenting sempurna, dalam artian hukum Kalan energi kinetik terjadi, tidak ada energi yang terbuang, tidak ada yang teredam, dengan koefisien restitusinya bernilai 1. Jadi nilai 1 ini nilai maksimum. Nah, kemudian yang kedua adalah tumbukan tidak lenting. Hukum Kalan energi kinetiknya tidak berlaku. Terus gimana dong? Ya ada peredaman. Nah, terus kalau ada peredaman gimana? Ya maka terjadi adalah ada dua kemungkinan kondisi. Lentingnya tidak lenting sebagian, dalam artian koefisien restitusinya adalah di antara 0 dan 1, dan bisa juga tumbukannya tidak lenting sama sekali. Koefisien restitusinya 0. Apa artinya 0? Artinya benda yang bertumbukan memiliki kecepatan yang sama. Artinya kalau diibaratkan benda yang ini dan benda ini ketika dia bertumbukan, dia mungkin mengalami perubahan keadaan gerak, ini kemana, kemudian ini juga sama, untuk yang lenting sebagian juga sama. Sementara untuk benda yang tumbukannya tidak lenting sama sekali, maka yang terjadi adalah kedua benda ini ketika setelah bertumbukan, dia akan bergerak bersama. Bisa diam bareng-bareng, bisa bergerak bareng-bareng. Itu gambaran tumbukan yang tidak lenting sama sekali.